Dalam surat itu dikatakan bahwa bumi Nusantara akan terpecah-pecah menjadi kerajaan yang kecil yang hanya akan berebut kekuasaan saja. Dan kebersamaan dengan itu muncullah golongan paling rendah dari mereka. Golongan apa itu? Golongan pada duca yang hidupnya hanya merampas hak orang lain, mempelajara dan merampok. Para duca bekerja sama dengan kesatriaan dan brahmana. Tapi kalau akan lahir seorang Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Ada apa, Mas? Aku ingin mengajukan posisimu Romo sebagai pemimpin Mataram, tapi aku masih bingung. Kenapa? Apa yang harus dibingungkan? Bukankah itu kesempatan yang bagus? Aku takut aku tidak bisa menjadi pemimpin Mataram dengan baik. Aku yakin bahwa Bang Mas bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Mataram. Aku percaya bahwa Bang Mas menjadi raja yang dihormati. Tapi apakah kamu baik saja jika aku menjadi pemimpin Mataram? Aku mendukung semua keputusan dari Bang Mas. Mas, saya minta ibu untuk memanggil Mas Rangsang di keraton. Baiklah, saya akan menunggu dia sekarang. Maafkan ibu, Ca Bagus telah mengganggu waktumu. Tidak apa-apa ibu, justru saya malah senang jika mendapatkan panggilan dari ibu. Ibu hanya ingin menyampaikan pesan dari romomu. Apa itu bu? Saat di Padepokan, romomu dan pamanmu Mangku Bumi berkunjung ke Batang untuk memboyong Putri Adipati Batang. Ada yang ingin kubicarakan kepadamu? Aku dibicarakan untuk menikahi seorang wanita bangsawan dari Adipati Batang. Kamu nggak apa-apa yuk? Kalau itu yang sudah diperintahkan, aku tidak bisa apa-apa. Kamu harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Ingsun Panembahan Anyuprowati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabun jumeneng nata kang sinebutan. Tio Rayen, Mas Rangsang iki putrone Panembayang Nyokruwani. Ngerti aku. Lah, raris itu sampean lembayung kan koncomu. Ya urusne karo simpen iki opo? Ya wes lah aku karo anjanya arep pen lembayu. Yuk, aku harap lakon. Makan apa kau? Ternyata Mas Rangsang putranya Penembahan Anyak Bawan. Opo kerawono. Emangnya kenapa aku harus ngomong sama kalian? Ini pula Mas Rangsang tidak ingin kalian tahu kalau Mas Rangsang adalah Penembahan Anyak Bawan. Tahtaku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah Panji-Panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjajah dari Eropa yang menjerah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Milik perseorangan dari persekumpulan banyak orang. Kami sekumpulan saudagar Baginda. Menarik, sekumpulan orang kaya menjadi satu modal. Kalian itu pasti besar, tidak heran kalian membawa senapan hanya untuk berdagang. Baginda paham perjuangan kami yang sangat jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa Tuan? Dari penduduk Pulau Banda. Begini Tuan, kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan yang besar. Justru kami ini saling belajar, saling tukar budaya, dan saling tukar ilmu.
Baginda kami. Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di wilayah kekuasaan saya. Bahkan saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi sebagai mahar kerja sama ini, saya mengenai pajak sebesar 60% dari setiap perjualan. Baginda akan kami bahas bersama pimpinan kami terlebih dahulu. Tunggu, sudah tugas saya untuk menjaga tuan-tuan di daerah saya ini. Jadi saya rasa tuan tidak membutuhkan benda ini lagi. Jika dalam waktu 6 bulan tidak ada kabar dari mereka, maka aku perintahkan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat kepada pimpinan mereka. Adipati, ukur tempatkan warisan di Peringangan, Banten. Sabar, kita belum tahu Adipati Sinauru. Kita belum tahu siapa yang melukai Adipati Tegal. Buktinya sudah jelas apa pekerjaan ondel-ondel. Saya saksinya. Raja Jayakarta berjanji pada VOC akan membangun benteng di sana. Namun dia diusir dari daerah itu. Padahal dia raja, apalagi kita. Nun senun, izinkan saya menjelaskan. Tapi kan adalah pemimpin mereka. Kabarnya dari Maluku. Dia Inggris gampang dikalahkan oleh mereka. Mereka itu dari untuk mengalahkan orang-orang ini. Kadang mengetes mitos. Penantian terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu. Sebelum kita hancurkan, bersatulah, siapkan pasukan, bukti utama mati. Mas, apa kamu yakin dengan keputusanmu? Yakin dengan pilihanku, dan mungkin ini jalan satu-satunya untuk melawan para perusuh. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, Mas. Apakah saya pantas menjalankan tugas amanah dari Sunan Kalijaga? Tidak ada yang sempurna di dunia, kita hanya Allah semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak saya nanti, cucu saya seluruh pewaris Mataram? Kanjeng Sunan Kalijogo, eyangmu dan romomu adalah orang-orang yang terpilih karena teruji. Apapun yang kita lakukan selalu memiliki dua arah mata panah yang berlawanan. Tetapi pemburu yang baik tidak akan menyiksakan bangsanya, harus ada yang ditinggalkan. Setiap perubahan selalu memakan putra-putri terbaiknya. Tetapi manusia yang agung selalu percaya pada bibit-bibit baru. Adipati Sinauru, seharusnya kalian bisa menghadapi Banteng Batavia. Tapi, kenapa kamu tidak bisa? Menerima hukuman mati. Aku sudah menyiapkan Algojo untuk memenggal kepala pasukan yang tidak becus. Kita sudah menang, Paman. Kita sudah semua berani melawan. Pulang kalian, semua ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Raden Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini aku menyaksikan seluruh kisahmu. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak-anakmu bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan.
Aku sudah Cepatlah. Aku pulang ini.